kalau yang Bang Juma tadi jelaskan, karena saya cukup dengar cukup panjang, itu Bang Juma mencomot ayat, dan kemudian membuat sebuah tafsir. Sedangkan yang dibutuhkan itu adalah dalil tulisan. Karena kan teman-teman muslim seringkali bilang begini, di mana ayatnya Yesus mengatakan akulah Tuhan. Ya kan? Artinya teman-teman muslim mengharapkan ada dalil yang jelas begitu. Ayatnya di sini misalnya. Nah, ini cara yang sama saya akan kembalikan kepada teman-teman muslim, di mana di kitab apa disebutkan bahwa yang disalib itu Yudas. Monggo. Oke, baik. Sebelum kita jauh ke situ, saya ingin bertanya dulu kepada abang ini. Kira-kira kalau penulis Bible atau penulis informasi atau semua pewarta yang ada pada masa itu, kitabnya atau bukunya sampai di tangan kita hari ini, selayaknya Lukas, Markus, Matius, Yohanes, kira-kira menurut saudara ada tidak dari catatan-catatan mereka ini yang akan mengatakan itu Yudas? Kalau ditanya kira-kira, saya nggak bisa jawab ya Bang. Ya, karena Paulus mengatakan, aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil lain. Berarti ada Injil lain. Sedangkan kalau Lukas, Markus, Matius, Yohanes menuliskan yang disalib itu adalah Yudas, kira-kira apakah Romawi Katolik bisa menerima 4 buku ini? Bang, itu udah pakai asumsi Bang. Kalau udah pakai kira-kira itu kan jelas sekali bahwa di keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ditulis bahwa yang disalib adalah Yesus Kristus, begitu kan? Nah, tadi saya tanya di mana, di kitab mana ditulis bahwa yang disalib adalah Yudas, begitu. Karena mohon maaf sebelumnya, saya baca tafsir dari Quran, Qurannya teman-teman muslim itu mengatakan bahwa kalau nggak salah tafsirnya Ibnu Katsir itu mengatakan bahwa yang disalib adalah salah satu dari ke-12 Hawariyun yang paling muda. Siapa itu? Yohanes. Kalau dibilang usia paling muda harusnya Yohanes. Gitu ya? Iya. Nah, itu menurut tafsir kitab Anda sendiri ya. Oke, baik. Itu artinya tafsir. Gini, ya sebentar itu Bang. Tafsir. Artinya begini Bang, dari teman-teman muslim pun tidak ada kesepakatan bahwa yang disalib itu Yudas. Saya kemarin berapa bulan lalu pernah debat sama siapa? Ibu Michan kalau tidak salah. Dia mengatakan yang disalib itu adalah Yesus Barabas. Kalau saya pernah dengar juga Ustadz Munsir Situmorang mengatakan bahwa kalau ada yang berpikiran bahwa Yudas yang disalib itu mengikuti pelajaran dari Israel. Terus saya mengikuti juga Kainama. Kainama mengatakan bahwa dia malah mengatakan yang disalib itu Yehohanan katanya. Terus berubah lagi, yang disalib itu bisa jadi Simon dari Kirene. Sekarang Anda berdiskusi dengan Gurunda. Silahkan lanjut. Gak usah lagi bawa yang lain. Jadi gini Bang. Depan. Silahkan. Ya oke. Maksudnya saya di dalam teman-teman muslim pun tidak ada kesepakatan. Itu tidak penting. Karena tidak terkait dengan akidah secara primer dan sekunder. Yang kami imani ini adalah Nabi Isa selamatkan, tidak ada penyaliban, selesai. Karena efek terhadap penyaliban ini tak ada untuk iman, tak ada untuk keselamatan. Semata-mata dalam iman kami yang disalibkan ini adalah orang yang menggantikan Nabi Isa yang telah membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam. Lalu kalau dia adalah si A, si B, si C, apa hubungannya dengan kami? Tak ada hubungannya dengan ilmu fikih, tak ada hubungannya dengan ilmu qiraat, tak ada hubungannya tentang akidah, tak ada sama sekali. Nah, kalau Anda bertanya tentang tafsir, ini saya tidak akan menunjukkan tafsir, saya menunjukkan dalil di dalam kitab saudara yang Anda imani sebagai firman Tuhan dari kitabnya orang Yahudi yang dipakai, yang digunakan oleh bapak-bapak gereja sebelum Bapak. Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati,
lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Menurut saudara, ini kitabnya orang Yahudi ya, bukan untuk Roma Yunani. Menurut saudara, Ulangan 21 ini, nomor 22 sampai nomor 23, ini cocok untuk Yesus atau ini cocok untuk Yudas? Ingat, Yesus dan Yudas sama-sama memiliki kitab ini. Yesus dan Yudas sama-sama Bani Israel. Yesus yang Yudas sama-sama keturunan Yakub. Kira-kira di antara dua oknum ini, yang mana yang cocok untuk menerima hukuman dari Tuhan? Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Menurut saudara, ini firman Tuhan ini cocok di sini Yesus atau Yudas? Pakailah akal sehat, silakan. Oke, saya jawab ya Bang. Menurut saya itu tidak cocok kepada Yesus. Yang kedua, dan tidak cocok kepada Yudas. Kenapa? Karena tidak ada kesalahan Yudas yang sepadan untuk hukuman mati. Terkutuklah orang yang makan suap. Iya, tapi dia nggak sepadan harus dengan hukuman mati, Bang. Yang sepadan dengan hukuman mati kalau menurut ya di dalam itu kalau udah menyekutukan Tuhan, berbuat zina, itu yang sepadan dengan hukuman mati kan, Bang? Amsal 21:18, orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Iya, itu kan bukan di Taurat, Bang, itu Amsal, Bang. Cocok, tapi Yesus mengatakan di dalam Lukas 24:44 harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab para nabi. Oh iya. Iya, saya setuju itu. Saya setuju. Pembuatan tentang Yesus ini tulisan siapa nih, Bang? Amsal ini? Amsal itu tulisan Salomo. Nah, berarti masuk ini kan? Salomo bukan nabi, Bang. Siapa bilang? Salomo itu raja. Coba cari aja, Bang, di mana Nabi Salomo. Kalau dibilang di dalam bilangan, di situ dijelaskan, jika ada di antaramu seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya dan akan berbicara kepadanya melalui mimpi. Jadi Amsal ini menurut saudara karangan? Amsal dia dikasih hikmat. Salomo memang raja hikmat. Berarti dia nabi. Semua orang yang dikasih gini, Bang, yang punya hikmat gak cuma itu. Bahaya itu kalau semua orang bisa dikasih hikmat menulis sebuah buku kayak gini. Albert Einstein itu dikasih hikmat loh, Bang. Dia juga setara dengan Salomo. Dia disebut nabi nggak? Enggak, oh, tidak. Kalau orang yang disebut nabi itu, dia diberi penglihatan dan Tuhan berbicara kepadanya. Kata nabi itu asalkan dari nubuatan, Bang. Profesi. Jadi Salomo itu tidak sedang profesi dia. Dia mendapatkan ilham dari Tuhan, iya. Sekarang coba tanya praktisi Torah, praktisi Yahudi, benarkah Salomo ini bukan seorang nabi? Dia raja. Itu dulu. Kalau menurut teman-teman Muslim, ya Salomo adalah nabi, tapi di Alkitab dijelaskan dia adalah raja, Bang. Loh, kalau dia raja seperti Daud kan? Daud juga bukan nabi. Kalau Daud ada ditulis seorang nabi. Kalau ini bukan? Bukan, karena nggak pernah ditulis dia seorang nabi. Tapi dia menerima firman Tuhan. Iya, Bang. Murid-murid Yesus juga terima firman Tuhan, tapi nggak pernah dipanggil nabi. Dari mana Anda mengatakan murid-murid Yesus menerima firman Tuhan? Ya, dia dengar tiap hari perkataan Yesus sendiri, bukan firman Tuhan itu. Yesus menyampaikan firman Tuhan kepada murid-muridnya, bukan kepada Lukas, bukan kepada Matius, penulis Markus, penulis Yohanes, bukan kepada Paulus, tapi murid-murid yang teraniaya oleh Paulus, the gang.
Loh, kan saya tadi nggak ngomong tentang mereka, saya ngomong Iya, oke lah, murid-murid. oke. Jadi ini kitab Amsal ini kitab apa ini? Termasuk kitab apa dia ini? Masuk ke Kitab dalam hikmat, kitab Bang. apa dia ini? Itu kalau di dalam itu kalau nggak salah itu kitab syair berarti Bang, masuknya. Syair, Iya, bukan firman Tuhan. kitab syair ya dia Ya, bukan masuk firman dalam Tuhan. Tanak, masuk dalam Tanak, tapi dia bukan Nevi'im. Nevi'im itu kan nabi. Firman Sedangkan Tuhan ini, kitab Amsal ini bukan firman Tuhan. firman Tuhan, Bang. Oh, firman Tuhan. Firman Tuhan. Tapi ditulis oleh orang biasa. Ditulis oleh seorang raja yang berhikmat, dikasih hikmat lebih sama Tuhan. Jadi dia kan pengkhotbah, terus apa Amsal, terus Kidung Agung itu adalah tulisan dari Salomo yang adalah inspirasi saya pikir dari hikmat dari Tuhan gitu. Tapi itu bukan bicara tentang nubuatan. Coba kita tanya dulu tuan rumah, Dinda Yonatan Nandar, monitor. Ya, Gurunda. Pernah dengarkan dari praktisi Torah kalau Salomo ini bukan nabi? Kalau Solomon, Nabi Sulaiman, Solomon itu memang di dalam secara eksplisit di dalam apa? Di dalam tanah Torah Nevi'im Ketubim tidak ada tertulis sebagai nabi. Cuma kalau kita lihat di dalam Torah CVLP dia adalah nabi. Makanya tulisannya makanya di dalam tulisannya apa namanya itu? Ada Amsal, ada Kidung Agung, ya. Itu dijadikan sebagai salah satu firman Tuhan. Kan tanah itu singkatan Torah Nevi'im Ketubim. Semua Ketubim itu adalah firman Tuhan. Makanya orang-orang Kristen sendiri mengenal 3 sola Scriptura, Gracia, dan sola fide. Sola Scriptura itu meyakini bahwa Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu adalah firman Tuhan. Salomo meskipun secara literal tidak tertulis, tetapi di dalam Torah CBLP, di dalam keyakinan orang Yahudi adalah sebagai raja dan sebagai nabi. Itu di Bunda Rahmat tuh lihat di sini. Gitu Gurunda. Dia termasuk dari 40 ya, salah satu dari 48 nabi Yahudi menurut Rasi. Betul yang disampaikan Akhi itu. Iya. Rasi. Jadi Salomo ini bukan nabi, tapi Paulus rasul gitu. Iya. Oh. Ya. Nabi Yahudi ini termasuk dari 48 nabi Yahudi. Jadi gini Bang, tadi kan Abang bilang tentang di dalam apa Ulangan 21 apa kalau nggak salah ya? Iya. Iya. Nah, oke ya. Jadi hilang konten saya. Oke. Nubuatan tentang Yesus itu bukan cuma di situ Bang. Ada banyak nubuatan Yesus dalam Taurat. Termasuk inti dari Taurat itu adalah Yesus sebenarnya. Inti dari Taurat atau itu doktrin. Ending dari Taurat adalah kesalahan kita ditebus dengan penumpahan darah. Mana dalilnya itu di Taurat? Ya memang Taurat begitu Bang. Ya coba tunjukkan. Ini kan yang kemarin kita bahas. Tunjukkan di dalam Taurat Tuhan pencipta langit dan bumi minta penebusan dosa dengan darah manusia. Saya nggak bilang darah manusia dari tadi Bang. Saya bilang di dalam Torah itu ada penebusan dosa dengan penumpahan darah. Tapi Darah apa, Bang? Hewan. Darah hewan. Yesus Darah hewan. hewan. Sebentar Bang, saya jelasin dulu ya. Jadi darah hewan itu berupa domba atau kambing atau lembu begitu yang tidak bercacat. Nah itu gambaran dari akan datang seseorang yang adalah disebut sebagai anak domba Allah yang menyelamatkan dosa dunia. Itu yang disebut kepada Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Waktu Yohanes Pembaptis lihat Yesus, Yohanes Pembaptis langsung bilang bahwa dia ini adalah anak domba Allah penghapus isi dosa dunia. Jadi kalau bicara tentang nubuatan Yesus di Torah pun ada. Nubuatan Dimana Yesus di dalam kitab Nabi-Nabi ada, di kitab Mazmur ada. Jadi nggak bisa terpaku hanya di satu ayat tadi itu, Bang. Enggak, kita harus terpaku di situ. Kalau begitu, Paulus mengutip dari mana? Galatia 3 nomor 13 itu dikutip dari mana?
Ya memang jadi gini Bang, dengan Yesus mati di kayu salib, dia yang menanggung dosa dunia, dia yang tidak berdosa, menanggung dosa dunia, menjadikan dirinya terkutuk gitu Bang. Makanya dikatakan di Galatia itu, terkutuklah orang yang mati di salib. Pada dasarnya, Yesus yang menanggung dosa dunia ini Bang. Dia Kok yang bisa ada? adalah suci. Di mana ada dosa untuk dunia? Di mana itu Bang? Anda dapat ilmu dari mana ini semua ini? Ada nggak dalilnya gitu loh? Kalau bicara dalil, tadi saya juga udah tanya dalil sama Abang. Ini Ulangan 21 dalilnya. Dalil yang Abang tadi sampaikan itu adalah tafsir Abang tentang Loh, ini ayat-ayat bukan itu. tafsir. Anda sendiri mengatakan ini tidak cocok untuk Yesus. Kan? Anda sepakat kan itu? Iya. Nah, sekarang kalau ini bukan yang menjadi rujukan Paulus dalam Galatia 3 nomor 13, lalu yang mana? Tertulis di mana? Kan dikatakan oleh Paulus, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang. Itu tertulis di mana? Coba bantu saya. Di mana itu Pak tertulis? Kalau tentang ayat itu memang Paulus mengutip itu. Nah, mengutip ini kan? Iya, betul. Nah, betul. Sekarang Anda mengatakan ini tidak cocok untuk Yesus. Begini Bang, kalau dari kata-kata katakan bahwa orang benar tidak mungkin itu saya setuju. Tapi pada kenyataannya Yesus memang dibuat oleh, kan Abang tahu lah cerita itu, pasti Abang juga sering baca Alkitab bagaimana kemudian memang tidak ditemui kesalahan di dalam Yesus, tapi kemudian orang banyak meminta supaya Yesus disalibkan. Orang banyak meminta supaya Yesus disalibkan. Kira-kira Tuhan melanggar enggak perintahnya ketika dia mengatakan akan menyelamatkan orang yang dicintai, yang dikasihi? Pada kasus tertentu, kasus penyelamatan ya itu memang terjadi Bang. Penyelamatan? Ya kasus penyelamatan Bang. Penyelamatan apa? Gini loh Bang, tadi kan saya udah bilang bahwa di dalam perjanjian lama penyelamatan manusia atau penebusan dosa harus menggunakan domba atau binatang yang tidak bercela, ya kan? Abang pasti tahu tentang itu. Dan itu digenapi dengan Yesus. Yesus adalah... Tolong tunjukkan dasar pijakan Anda mengatakan digenapi Yesus itu dari firman Tuhannya itu di mana tertulis? Ya, tadi kan saya udah bilang bahwa... Di mana? Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah. Iya kan? Yang saya minta ini adalah kitab yang tertulis, kata Yesus, harus digenapi tentang aku semua yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Mana? Di dalam Taurat itu Bang, inti dari Taurat itu adalah karya penebusan. Ya itu kalau cuma ngomong kayak gitu juga semua pun bisa. Mana tertulis? Yang harus tertulis Bang. Mana tertulisnya? Ada banyak, termasuk Ulangan 18:18 juga bisa. Ulangan 18:18 itu tentang apa? Seorang nabi yang datang sama seperti Musa, nggak nyambung itu Bang. Kok nggak nyambung gimana? Itu juga nubuatan tentang Yesus. Tentang penebusan dosa Bang, jangan kemana-mana. Tentang penebusan dosa mana? Jadi gini ya, ada yang namanya apa tuh penggambaran Bang. Alamak. Ada namanya penggambaran. Jadi anak Yesus itu adalah gambaran anak domba yang disembelih di perjanjian lama. Itu kata Yohanes. Kalaupun Anda mengikuti itu Bang, ini tak ajarin. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 45 nomor 22, dosa untuk seluruh negeri itu yang disembelih itu lembu, bukan domba. Imamat 4 nomor 13 sampai nomor 14, jika satu orang Israel berdosa, ya, jika semua orang Israel berdosa, semua orang Israel nih yang berdosa, maka korbannya adalah lembu jantan. Imamat 4 nomor 27 sampai nomor 8, jika rakyat jelata
yang berbuat dosa, maka korbannya adalah kambing betina, domba betina. Imamat 422 nomor 23, domba jantan itu hanya diberikan untuk satu orang pemuka aja, pemuka Israel. Kalau untuk satu ekor domba itu diperuntukkan untuk menebus dosa pemuka orang Israel atau tokoh atau imam orang Israel. Itu data di kitabnya orang Yahudi. Jadi kalau Yesus Anda ibaratkan seekor domba yang disembelih, dia itu dikorbankan untuk satu orang imam. Kalau untuk seluruh orang Israel, satu ekor sapi untuk seluruh orang Israel. Untuk seorang rakyat jelata dari Bani Israel, satu ekor domba betina. Untuk satu orang bangsawan Israel atau imam Israel, satu ekor domba. Lah Yesus domba untuk satu orang dong. Ya dibedakan bang. Dibedakan. Domba Asumsi biasa. lagi kan? Asumsi lagi. Pemutarbalikan fakta. Firman Tuhan dibantah. Firman Tuhan dalam imamat dibantah, dalam Yehezkiel 4 dibantah, 45 dibantah. Lalu kita harus mengikuti asumsi. Tadi kan saya nggak pakai asumsi, justru saya kasih dasar 4 Injil itu mengatakan hitam di Ya, atas 4 putih. Injil. Itu kan kitabnya orang Roma, Bang. Yang kita minta ini firman Tuhan. Kok bisa jadi kitab orang Roma sih? Lalu kitabnya siapa itu? Ya murid-murid Yesus. Ya lama. Sudahlah, Bang. Kita jujur-jujuran aja dulu. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, apa dosa Yesus? Kok dia yang harus menggenapi ini? Jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang, tetapi harus engkau menguburkan dia pada hari itu. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Jadi korban yang digantung ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Benarkah Yesus dikutuk oleh Tuhan? Karena menanggung dosa dunia, ya dia menerima kutuk, Bang. Berarti Yesus ini adalah berarti Yesus ini orang terkutuk. Ya, ketika menanggung dosa dunia, dia menjadikan dirinya terkutuk. Bukan dosa dunia, Bang, di sini. Itu Kristen punya, itu produk Kristen. Ini di sini seseorang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati. Dia yang berbuat. Yesus emang ada perbuatannya yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, justru itu, Bang. Karena dia tidak, Bang. Maka dia yang bisa menebus dosa. Dia tidak Di mana dalilnya? Yesus tidak berdosa. Berarti membantah firman Tuhan di Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang suci. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Kok di sini malah dibunuh? Yang mana yang benar? Tuhan mengatakan jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan membunuh orang yang benar. Kok Anda jadikan di sini Yesus? Bang, kalau baca tentang di dalam perikot itu kan aturan kepada bangsa Israel, Bang. Itu yang berlaku umum pada saat itu. Begitu sama lah sebenarnya di Indonesia juga aturannya begitu kan, nggak boleh menghukum orang yang nggak bersalah. Iya, memang betul. Itu kan begitu kan. Terus dari mana konsepnya membunuh orang bersalah, membunuh orang yang tidak bersalah untuk orang yang bersalah? Itu konsep dari mana? Ya memang Yesus. Jadi begini, Yesus jangan pakai ayat yang itu, Bang. Karena maksudnya gimana ya. ini? Karena Yesus mengatakan harus tergenapi tentang dia dalam kitab Taurat. Iya. Dan itu nggak bisa diarahkan hanya kepada Yesus, karena itu berlaku umum buat orang Israel pada masa itu bahwa tidak boleh menghukum orang yang bersalah. Nah, Yesus sendiri orang yang tidak bersalah kenapa dihukum? Ya karena dia harus menebus dosa manusia, menebus dari kesalahan mana orang. Konsep nebus dosa manusia dengan membunuh manusia? Dari mana konsepnya, Bang? Yesus sendiri bilang Mesias itu harus mati. Alamak. Yesus sendiri yang bilang. Di mana konsepnya menebus dosa dengan mengorbankan manusia yang benar? Ya. Jadi di perjanjian lama itu adalah gambaran sesuatu yang akan terjadi di dalam perjanjian baru, Bang.
Makanya di kitab kami Perjanjian Lama, kami juga harus belajar Perjanjian Lama, Bang. Walaupun kami tidak harus mengimaninya karena kami harus belajar loh. Begini, Bang, urutannya. izinkan saya Bang berbicara. Dikatakan begini di dalam Matius 24 nomor 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Siapa yang dimaksud pembinasa keji ini? Menurut Nabi Daniel, kita baca Daniel 12 nomor 11. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkannya dewa-dewa kekejian yang membinasakan. Ini menurut saudara, yang menghentikan korban sehari-hari berupa hewan kambing tadi itu siapa? Setahu saya berhentinya itu setelah Kaisar siapa ya? Saya lupa, yang menghancurkan Yerusalem tahun 70 Masehi itu. Berhentinya korban itu. Bagus. Artinya abang tahu. Artinya abang ngerti. Ngerti berarti abang ini. Bahwa pembinasa keji itu adalah yang menghentikan kurban hewan-hewan tersebut. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkannya dewa-dewa. Anda paham dewa? Ini teos. Teos ini merujuk kepada Romawi Yunani. Makanya yang ada dalam kitab saudara itu teos, dewa. Ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan. Itu yang muncul setelahnya kemudian. Maka agama Kristen itu berpusat di pusat pengajaran penyembahan kepada dewa-dewa. Daniel 11 nomor 31, tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Menegakkan kekejian yang apa ciri-cirinya? Menghapus korban sehari-hari. Dan Yesus mengatakan yang dikatakan oleh Nabi Daniel. Berarti ini menghapus korban hewan, menggantikannya dengan korban manusia. Inilah yang dimaksud menegakkan kekejian yang membinasakan. Siapa yang beriman kepada korban berupa manusia pasti binasa. Lalu kemudian dalam Daniel 9 nomor 27, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang untuk selama satu kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ini yang disebutkan oleh Yesus dalam Matius 24, Matius 15 tadi. Itu bicara tentang antikris akhir zaman, Bang. Loh kok jadi akhir zaman pula nih? Siapa yang memberhentikan korban sehari-hari? Ya memang dilakukan oleh abad 7 itu ya. Abad 7 tahun 70 Masehi itu ya. Iya. Siapa, Bang? Jenderal Titus kalau nggak salah ya. Yang memberhentikan kemudian korban sehari-harinya Bani Israel itu siapa? Anda kan tadi mengatakan dengan korban sekali, karena dia adalah darah yang suci yang tidak punya dosa. Itu ajaran dari mana, Bang? Itu penggenapan dari Torah, ya, penggenapan Bang. Dari Daniel, betul. Penggenapan dari Torah, Bang. Iya, penggenapan dari kitab Daniel. Betul. Loh, Yesus sendiri yang mengatakan kok dalilnya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, dan ini perkataan Yesus ke muridnya. Berarti seangkatan pembinasa keji ini dengan murid-murid. Tolak ukurnya di situ. Nah, makanya saya berkata, ini Paulus ini siapa? Bapaknya kita tidak tahu, ibunya kita tidak tahu, tiba-tiba muncul menerima korban yang disajikan oleh iblis, lalu dijual keluar, mengajarkan bahwa ini adalah keselamatan. Iblis loh, Bang, yang merasuki Yudas, iblis yang merasuki imam kepala, mahkamah agama, orang-orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat, sehingga Yesus itu ingin disalibkan. Iblis yang merasuki mereka. Iblis yang menginginkan itu. Sekarang Paulus ini siapa? Apanya iblis? Duta besarnya?
Paulus Rasul Yesus. Rasul Yesus. Ya. Kata siapa, Bang? Kata Alkitab. Ah, itu udah bahasa udah bahasa orang tidak tahu dasar ini. Kenapa Anda menyepelekan Yesus? Maksudnya? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 ini? Satu di antaramu iblis. Di mana Yesus mengatakan memilih Paulus? Waktu di dalam Kisah Para Rasul. Nah, berarti Lukas yang menceritakan kan? Iya. Apanya Lukas dengan Paulus ini hubungannya apa? Teman sekerja mungkin. Nah, teman sekerja. Ada nggak mereka teman sekerja dengan Yesus? Siapa? Dua orang ini. Jadi baca aja di Kisah Para Rasul 11 itu, Bang, bahwa Ya, itu kan cerita orang itu Lukas, akan Bang. ya, Bang, artinya susah kita diskusi kalau setiap saya ngomong tentang kitab-kitab saya di Injil, terus Anda bilang, oh itu menurut ini. Susah kita diskusi, Bang, kalau begitu. Bukan susah. Sekarang permasalahannya Yesus mengatakan antikristus itu sejaman dengan dia. Penyesat itu sejaman dengan dia. Jadi kita mau ambil kitab yang mana ini? Sementara di situ dikatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci, tempat kudus, rasul. Kedudukan rasul itu tempat suci. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Apa lanjutan daripada Matius 24 itu, Bang? Dikatakan apa? Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Ini pembinasa keji pernah nggak mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Pernah kan? Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau orang pilihan aja bisa mereka sesatkan, apalagi saudara-saudara yang hanya manusia biasa. Camkanlah kata Yesus, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kalian. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ya Mesias ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah yuk, siapa pembinasa keji yang dimaksud? Yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan mengaku ketemu Yesus di dalam bilik. Ini siapa? Pembinasa keji, membunuh manusia, membunuh akal manusia. Siapa dia? Bapaknya kita tidak tahu, orang tuanya kita tidak ngerti siapa. Tiba-tiba dia menghadiahkan 14 buku. Paulus itu orang Ibrani asli, Bang, suku Benyamin. Kata siapa? Loh, di Alkitab, Bang. Oke, Filipi 3 nomor 5. Oke. Sekarang kalau Anda mengatakan dia dari suku Benyamin, Anda baca Kejadian 49. Bagaimana Yakub meramalkan ke-12 murid anaknya. Tiba sampai Benyamin, apa kata Yakub? Baca di Kejadian 49 nomor 27. Benyamin, iya ayah, ketahuilah olehmu wahai Benyamin, kelak keturunanmu akan berlaku seperti serigala. Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada siapa? Serigala. Kata Yakub, keturunanmu itu akan berlaku seperti serigala. Dia merampas harta rampasan lalu membagi-bagikan. Yesus pun mengatakan hal yang sama. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang untuk kau jadikan orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa yang dimaksud oleh Yesus? Orang yang seangkatan dengan dia. Tertulis di mana? Matius 23 nomor 15, endingnya di nomor 36. Siapa orang Farisi, orang ahli Taurat yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang-orang untuk menjadi pengikutnya? Siapa? Orang Farisi,
orang Benyamin, merampas Taurat dan membagi-bagikan kepada Vatikan Romawi. Itu siapa? Vatikan. Siapa bang? Saya ingin abang ini gini jujur. dong. Kristen mula-mula sahabat. Kalau mau itu, ya oke lah, silakan. Kristen mula-mula bang itu agama mana? Di mana? Yang mula? Kristen itu di Antioquia. Istilah Kristen ya disebut pertama kali. Iya. Di Antioquia mereka sudah menggunakan kitab Taurat? Ya. Belum. Mereka masih menggunakan surat-surat dari Paulus. Nanti di Vatikan Romawi baru kemudian agama Katolik itu dijadikan resmi sebagai agama kekaisaran. Diambillah kitabnya orang Yahudi sebagai rampasan perang untuk dibagi-bagikan kepada seluruh bangsa di luar bangsa Yahudi. Padahal Taurat itu dikatakan apa? Yeremia 31 nomor 31, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Bani Israel kepada Musa hanya berlaku untuk Bani Yakub. Mazmur 147, hukum-hukum yang datang kepada Yakub, aturan-aturan yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Siapa yang merampasnya ini? Keturunan Benyamin. Keluar meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang-orang menjadi pengikutnya dan menjadi orang neraka. Baca Matius 23 nomor 15 bang. Oke. Jadi saya jelasin dulu bang. Jadi Paulus itu yang keliling dunia itu dia menyebarkan bukan ajaran Farisi bang. Dia menyebarkan ajaran Yesus, ajaran Kristus. Di mana Yesus mengajarkan untuk meninggalkan hukum Taurat? Di mana Yesus mengajarkan hukum Taurat itu adalah kotoran? Yesus berkata bahwa aku tidak meniadakan, tapi aku menggenapi hukum Taurat. Menggenapi itu artinya menghapuskan, membatalkan. Jadi kalau sudah tergenapi, Yesus berikan hukum baru, hukum kasih. Tidak, menggenapi Yesus itu artinya melengkapi, menyempurnakan. Iya. Menyempurnakan hukum itu. Ya, sebentar saya baca ayatnya. Silakan. Mana ini? Ingat Lukas 16:17, kata Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Oke, saya baca ini ayatnya bang ya. Silakan. Matius 5 ayat 17-18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bukan meniadakan, tapi menggenapi. Kalau bukan meniadakan, ayat 18 belum saya baca bang. Ya, karena itu aku berkatamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota titik pun tidak akan ditiadakan sebelum semuanya tergenapi atau semuanya terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya penggenapannya. Iya, langit dan bumi. Bukan bang. Loh, jangan salah. Anda yang membacanya, jadi gini Anda bang, yang mengingkari. Gimana ini? Gini bang, ya ampun Tuhan. Iya, saya harus jelaskan memang. Aku berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi ada dua. Iya, sebelum semuanya terjadi itu apa? Sabar bang, saya lagi jelasin, main potong aja bang ini. Langit dan bumi lenyap. Bukan bang, sampai sebelum semuanya tergenapi. Yesus datang untuk menggenapi. Jadi menggenapi itu apa? Maksudnya menggenapi itu apa bang? Menggenapi kedatangannya untuk mati di kayu salib. Alah. Itu penggenapan. Larinya ke Dewa Molok. Kenapa lari ke Dewa Molok bang? Kan tadi saya bilang bahwa Matius 5 itu abang sendiri yang membaca kok di situ. Di situ Yesus mengatakan dengan sangat terang sekali, sebelum langit dan bumi. Artinya apa? Berarti sebelum langit dan bumi itu tiada, semua hukum Taurat itu tidak boleh kemudian dihapuskan.
Sebelum semuanya terjadi, sebelum Ya, semuanya sebelum- tergenap. Jadi begini Bang, Alamak. syarat untuk itu berakhir adalah ketika digenapi Bang. Digenapi itu maksudnya dilenyapkan. Digenapi itu dengan kehadiran kan Yesus di ayat 17 berkata, aku datang bukan untuk meniadakan melainkan untuk menggenapi. Bukan meniadakan tapi menggenapi. Iya. Nah, terus Setelah digenapi maka semua udah nggak berlaku lagi Bang. berarti ditiadakan. Iya, kalau ditiadakan Yesus gini, mengatakan, dengar. aku Sabar datang dulu, Bang. bukan untuk- Sabar dulu Bang. Jadi kalau ditiadakan langsung ngomong aja ini nggak berlaku lagi, nggak bisa. Dia harus menggenapinya baru bisa. Menggenapinya dengan apa? Dengan memberi dirinya mati di kayu salib. Makanya itulah penggenapan. Setelah Taurat itu digenapkan, maka Yesus memberi hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Alamak. Inilah yang dikatakan pemberitaan pembinasa keji. Anda berasumsi semua ajaran Paulus Anda jadikan sebagai acuan untuk memblokade ajaran Yesus. Di sini jelas, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Melainkan Aku untuk datang bukan untuk menggenapi. meniadakan, Tapi bukan untuk menggenapi. meniadakan. Tapi untuk menggenapi. Oke, Iya, yuk. bukan untuk meniadakan, Tapi untuk menggenapi. tapi untuk menggenapi. Yes, Jadi betul. ini Taurat ini mau ditiadakan atau mau digenapi atau bagaimana? Digenapi oleh Yesus. Digenapi. Jadi Yes. kalau digenapi maksudnya itu dilenyapkan, Jadi setelah tergenapi, ditiadakan. ya buat apa lagi Bang? Sudah berarti tergenapi loh. melanggar perkataan Yesus. Gimana logikanya ini? Taurat, Logikanya gimana? Harusnya Pak, harusnya kalau itu sesuai dengan Anda inginkan, harusnya Yesus mengatakan begini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi sebelum aku menggenapinya. Harusnya kayak gitu. Nggak bisa ngomong harus begitu Bang. Ini yang tertulis adalah seperti Berarti ini. bertentangan. Sekarang begini, ini hukum Taurat menurut Yesus tidak untuk ditiadakan. Betul? Iya. Nah, melainkan untuk digenapi. Iya. Terus kalau udah digenapi gimana Bang? Berarti disempurnakan. Bukan. Loh. Jadi maksud Anda digenapi itu hilangkan. Misalnya nih, kita Gini, Bang. punya duit 90.000, mau digenapkan menjadi 100.000. Jadi gimana tuh? Jadinya Nggak gitu, gimana? Bang. Nggak gini Bang. Gimana? Jadi gini, di dalam Taurat itu ada nubuatan-nubuatan. Aduh, jangan ngajarin saya Taurat, Bang. Anda Aduh. tidak ngerti, Anda hanya mengasumsikan kitabnya orang kok. Anda hanya ingin menjual kemudian Yesus sebagai ajaran Paulus. Gak usah bawa-bawa, jangan ajarin saya Taurat. Sekarang ini permasalahannya Pak. Anda punya uang 90.000, Anda ingin genapi menjadi 100.000, caranya gimana? Anda hilangkan yang 90, Anda tampilkan 10.000 gitu? Atau gimana ini? Nggak gitu maksudnya ayat itu Bang. Lalu gimana maksudnya? Penggenapan Ini yang ada dimaksud- hukum-hukum Tuhan. Gini, Ini gini, ada Bang, hukum-hukum gini, Tuhan. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, hukum-hukum Tuhan. Begitu genapi, hilang semua. Bukannya digenapi itu dilengkapi, disempurnakan, diutuhkan, dibulatkan. Gini Bang. Kalau nubuatan digenapi itu artinya apa Bang? Kalau nubuatan itu digenapi artinya dibuktikan. Terlaksana, kan? Terlaksana, iya betul. Yes. Terlaksana. Ya sudah, sama apa Apanya yang yang sama? dinubuatkan di dalam Taurat itu telah tergenapi dengan kehadiran Yesus. Tergenapi dengan kehadiran Yesus. Yes, benar sesuai dengan ayat ini kan? Ya, artinya kalau dia digenapi, benarlah perkataan Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan. Aku datang untuk untuk menggenapi. Artinya aku datang untuk menyempurnakan. Kalau ya oke lah. Kan begini Bang. Jadi Misalnya gini. dituliskan bahwasanya ada aturan-aturan seperti kemudian kita membuat rancangan. Rancangan itu adalah nubuat. Nubuat itu adalah ramalan.
Nah, kita membuat rancangan-rancangan kemudian bikin bangunan. Setelah rancangan-rancangan ini tertulis, uraiannya segini, segini, segini. Misalnya kita berbuat untuk merancang untuk membuat sebuah bangunan. Tertulis rancangan itu digenapi dengan berdirinya bangunan sesuai dengan rencana. Betul? Maka apa yang tertuang di dalam nubuah terjadi dengan bangunan. Jadi yang tertulis di dalam nubuat ini terbukti dengan adanya bangunan. Nah, sedangkan yang Anda imani adalah rancangan sudah dibuat, nubuat sudah dibuat, kemudian dihapuskan nubuat-nubuat itu dengan melahirkan sebuah hal yang tidak sesuai dengan nubuat. Contoh, mati di atas tiang salib. Mana nubuatannya? Mana rancangannya? Tak ada. Nebus dosa dengan darah manusia, mana rancangannya? Ada. Tadi kan saya udah bilang, Bang. Mana rancangannya mati di Ada atas gambaran di perjanjian lama dan kemudian digenapi di perjanjian baru dengan kematian Yesus di kayu salib. Coba. Memang nggak tertulis di dalam perjanjian lama. Ya, lalu apa yang digenapi kalau tidak ada di dalam perjanjian lama? Dosa ditebus dengan darah manusia. Apa? Kan itu adalah gambaran, Bang. Kan tadi saya bilang itu adalah penggambaran. Ini penggambaran menurut paham Kristen Abang kan dari Paulus. Kok dari Paulus? Tadi saya udah bilang Yohanes Pembaptis itu bukan muridnya Paulus loh. Yohanes Pembaptis yang bilang ini anak domba Allah yang akan menangkap posisi dunia, itu bukan murid Paulus loh. Dari mana Anda bisa tahu bahwa itu ucapan Yohanes Pembaptis? Tertulis di Alkitab, Bang. Tertulis di Alkitab. Tadi Anda mengatakan bahwa Amsal itu bukan firman Tuhan. Sekarang pengakuan orang yang Anda tidak kenal, Anda mengatakan itu adalah firman Tuhan yang ditulis oleh kesaksian-kesaksian yang tidak jelas datangnya itu. Saya nggak bilang bahwa tadi Amsal itu bukan firman Tuhan. Saya cuma bilang bahwa Amsal itu bukan nubuatan. Aduh. Susah karena Anda kemudian ingin membantah Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Berarti apa yang tertulis di Taurat itu yang harus terlaksana. Ibarat rancangan bangunan, maka endingnya adalah berdirinya sebuah bangunan. Kan begitu? Yesus bilang bahwa aku memberikan hukum yang baru. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia. Di dalam kedua hukum itulah terdapat Taurat. Jadi Yesus simplified, menjadikan cuma dua hukum itu. Itu kan ada ayatnya. Kasihi Tuhan itu gimana caranya, Bang? Kita kemana-mana sudah ini, karena saya ikuti alur doktrin gereja ini. Itu kasih kepada Tuhan itu gimana caranya, Bang? Iya, beribadah kepada Tuhan. Pandainya juga Anda beribadah kepada Tuhan. Dengan cara apa Anda beribadah kepada Tuhan? Aturannya mana? Beribadah kepada Tuhan itu mana aturannya? Beribadah itu kan menjadikan diri kita hambanya Tuhan. Iya. Maksudnya kan kalau di dalam konsep nabi-nabi, beribadah kepada Tuhan itu kan harus sesuai dengan kebenaran. Menyembah dalam kebenaran artinya menyembah kepada aturan Tuhan yang dibuat oleh Tuhan itu sendiri. Mana aturan ibadah? Mengasihi Tuhan itu kan Anda mengatakan ibadah kepada Tuhan. Mana aturan ibadah di dalam Kristen? Yesus pernah bilang begini kepada perempuan Samaria, kamu menyembah aku di bukit itu, sedangkan bangsa Israel menyembah di Yerusalem, di Bait Allah. Tapi akan datang waktunya di mana orang akan diputar-putar dalilnya. Enggak, Bang, saya bilang Yesus tidak mengatakan nyembah aku. Diputar-putar sih. Nggak bicara tentang tempat, nggak bicara tentang bukan. Ini Anda mengatakan bahwasanya menyembah dalam kasih kepada Tuhan itu menyembah kepada Tuhan. Saya minta menyembah kepada Tuhan dalam agama Anda itu seperti apa? Mana aturan dari Tuhannya? Mana? Penyembahan itu adalah ketika kita menjadikan hamba. Menjadikan diri kita adalah hambanya Tuhan. Kamu nggak ngerti bahasa Indonesia ditanya, bro?
Ini kan Anda mengatakan bahwa perintah itu terkumpul dalam dua simpul, kasih kepada Tuhan. Yes, betul. Tolong tunjukkan Kristen ini kasih kepada Tuhan. Apa pembuktiannya Kristen kasih kepada Tuhan? Lah, ya menjalankan ibadah, menjalankan apa ibadah yang mana? Tuhan. Ibadah yang mana? Ibadah yang mana yang Anda lakukan? Ibadah, Bang. Ya ibadah kan adalah Yang mana? kita Yang mana? diri kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan katanya taat kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Berarti kalau ibadah kepada Tuhan berarti kan harus tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Benar kan? Iya. Nah, mana perintah Tuhannya yang Anda lakukan? Ya, di seluruh Alkitab itu perintah Tuhan. Ya. Loh, tadi Anda sudah batalkan seluruh Alkitab lagi. Katanya Yesus sudah membatalkan. Sekarang kembali lagi yang sudah dibatalin. Yang saya minta kasih kepada Tuhan itu mana di Kristen? Tunjukkan satu aja kalau ada. Kekristenan itu bukan sekumpulan agama dengan sekumpulan aturan-aturan, Bang. Berarti Anda memang betul-betul pengikut daripada pembinasa keji. Kan mengasihi Tuhan itu taat Silakan kepada aja. Tuhan. Alamak. Jadi begini, kekristenan itu bicara tentang hubungan, Bang. Saya tidak berbicara tentang itu. Yang saya minta pertanggungjawaban Anda memplesetkan perkataan Yesus yang mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Kok Itu saya hukum utama. Yesus mengajarkan itu, kasih kepada Tuhan Allah itu adalah mengikuti semua perintah-perintah Tuhan. Ulangan 11 nomor 1, Yosua 55, Yosua 22 nomor 5. Kasih kepada Tuhan adalah taat, melakukan segala aturannya, hidup dengan setia menjalankan peraturannya. Itu dibilang kasih. Iya, oke. Nah, mana aturan Tuhan yang dilakukan oleh Kristen, sementara Kristen sudah mengatakan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan semua aturan Tuhan yang ada dalam kitab Torah. Lalu bagaimana cara Kristen kemudian untuk beribadah kepada Tuhan? Bukan membatalkan aturan, Bang. Alamak, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Ayo. Iya, membatalkan dalam arti yang tadi saya katakan bahwa menggenapi. Mulai lagi. Yesus inilah yang dikatakan oleh Yesus. Oke lah, Bang. Daripada ini Yesus kita katakan debat ini. kusir, kita kembali ke pertanyaan saja. Saya yang awal aja tuh, Bang. Daripada muter-muter. Anda berasumsi membela pembunuh keji. Kok jadi berasumsi saya, Bang? Anda berasumsi. Saya minta dalilnya tadi. Mana? Dari tadi saya minta dalil. Semua yang Anda narasikan, mana dalilnya, mana dalilnya. Contoh, sekarang Anda beribadah menyembah Yesus. Mana dalilnya? Mengasihi Tuhan kan harus mentaati Tuhan. Harus ada perintah kan? Yesus Anda jadikan Tuhan. Mana dalilnya? Nyembah Yesus. Sembahlah Yesus, jangan sembah yang lain. Mana dalilnya? Iya, jadi kekristenan itu kan namanya Kristen, Bang. Orang-orang yang lah yang ditanya lah yang dijawab. Ya itulah akibatnya, Bang. Inilah yang saya katakan. Inilah yang saya katakan tadi di dalam Matius versi Kristen, Bang. Matius 24 tadi kan saya sudah jelaskan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa, Anda ngerti pembinasa keji itu pembunuh akal. 1 Korintus 1 nomor 19. Aku akan membunuh kecerdasan, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar. Jangan comot-comot ayat dong, Bang. Lalu Jadi, Kristen tidak comot-comot kitabnya Yahudi. Jangan comot ayat terus kemudian Anda di luar tadi konteks, mencomot Matius Bang. 5 nomor 17 itu tidak mencomot. Maksudnya? Loh, Anda tadi ingin mengatakan bahwa hukum Taurat itu gagal, batal dengan Anda mencomot Matius 5 nomor 17. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan. Itu tidak mencomot. Enggak, memang konsepnya begitu, Bang. Ya sama, saya pun demikian. Saya juga mengatakan hal yang sama. Sementara Anda tadi di dalam Ulangan 21, Anda tidak bisa mendudukkan Yesus di sini. Di sini yang bisa duduk ini hanya Yudas. Nah, itu dia balik lagi ke Yudas, di mana dasarnya hitam di atas putih yang mengatakan bahwa Yudas. Oke, kalau saya buktikan Anda? Oke, silakan. Oke, baik. Kita baca di dalam Amsal. Anda saya ingin sepakat Ya. dulu.
Di Amsal Bang, 17. Bang. Tunggu. Nama, saya Saya minta tidak mau nama berasumsi. loh, Daripada Anda berasumsi, lebih baik Dengarkan dulu, saya. bro. Ya, ya, oke lah. Amsal 17 nomor 23. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Kita setuju dulu. Menurut Amsal yang adalah Oke. firman Tuhan menurut saudara, orang Ya. fasik ini adalah yang menerima suap. Betul? Ya, ya. Oke. Nah, Boleh. sekarang Ulangan 27 nomor 25. Di situ dikatakan dengan sangat jelas bahwa orang yang fasik ini adalah orang yang terkutuk. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah ayatnya, Bang? orang terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ini masuk enggak di sini, Yudas? Ya. Oke, Maksud lanjut tidak? aja, Bang. Lanjut, Bang. Enggak, saya tanya dulu, masuk enggak Yudas di sini? Bisa jadi, oke. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Oke. Ya, Lanjut, berarti terkutuklah orang fasik untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Terkutuk orang fasik kan tadi, fasik itu adalah pembunuh apa? Yang menerima suap, betul? Oke, ya. Oke. Nah, ini orang yang menerima suap. Lalu Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44 harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Kita lihat di dalam Mazmur 20:37. Silakan Anda buka. Saya lagi nggak pegang HP satu lagi, Bang. Baik. Cuma satu, Bang. Di Mazmur 37 dikatakan begini. Di nomor 30-nya. Mulut orang benar mengucapkan hikmat. Ya. Ya, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Tuhan ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Nah, orang fasik, pemakan suap, mengintai orang yang benar dan berniat untuk membunuhnya. Ini masuk nggak Yudas di sini? Ya, silakan aja, Bang. Orang benar adalah Yesus, pengkhianat pemakan suap orang fasik adalah Yudas. Data-data nomor 33-nya menerangkan, Tuhan tidak menyerahkan orang benar ke dalam tangan penerima suap. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan sebagai terkutuk pada waktu diadili. Berarti pada saat dia disuap, pada saat dia disalib, Tuhan tidak mengatakan terkutuk kepada orang yang benar. Jadi yang terkutuk di atas tiang salib ini sudah pasti bukan Yesus. Karena Tuhan mengatakan, Tuhan tidak akan mengatakan terkutuk pada saat diadili. Penyaliban itu adalah pengadilan. Diadili, dihakimi, dihukum. Ini bukan Yesus. Lalu dikatakan kemudian di data nomor 39, orang yang benar diselamatkan oleh Tuhan. Dia, Tuhan, adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong orang benar dan meluputkan orang benar. Dia, Tuhan, meluputkan orang benar dari tangan yang berkhianat dan menyelamatkan orang benar sebab orang benar berlindung kepadanya. Ini Mazmur 37. Kata Yesus, akulah jalan, akulah benar, akulah hidup. Berarti ketika Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur, ini harus tergenapi. Orang benar diselamatkan, orang fasik menggantikannya. Kita mau kemana? Yang membenarkan penyaliban terhadap Yesus ini siapa? Yang mau supaya Yesus ini disalib itu siapa? Iblis atau Tuhan? Orang fasik mengintai. Artinya apa? Yudas ini mengintai Yesus dan berniat membunuhnya. Mazmur 37 nomor 32. Orang fasik, pemakan suap, mengintai orang yang benar, Yesus, dan berikhtiar membunuhnya. Berikhtiar artinya berniat membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan pengkhianat. Tuhan
Tuhan tidak menyerahkan Yesus ke dalam tangan Yudas. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada saat diadili. Mazmur 37 nomor 33. Lalu hanya pembinasa keji yang bisa mencuci otak orang-orang yang tidak belajar untuk membantah firman Tuhan yang ada di Mazmur 37. Iblis itu lihai, iblis itu pandai sekali menyesatkan orang agar percaya kepada bisikannya. Ya, saya sudah berjuang menyatakan bahwa Nabi kami Isa alaihissalam, Yesus Kristus, bersih dari pembunuhan orang-orang kafir. Tapi saudara ngotot, dia harus mati untuk dosa-dosa kami. Ya silakan. Ya Bang, dari tadi Abang udah ngomong panjang lebar. Tadi kan saya udah ngomong di mana. Tadi kan Anda bilang, saya udah kasih nih di keempat Injil tuh jelas. Ya, tapi dari tadi Abang ngomong panjang lebar, muter sana muter sini, comot saya comot sini. Tapi nggak pernah ada ngomong bahwa di kitab ini ditulis bahwa Yudas lah. Tidak ada. Tapi di kitab kami, di kitab keempat Injil itu ditulis. Bahkan sejarawan juga menulis bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Begitu Bang. Gimana itu? Saya ikut itu kalau ada pengakuan Yesus bahwa harus terjadi apa yang tertulis di kitab saudara. Ada nggak pengakuan Yesus? Harus tergenapi apa yang tertulis dalam kitab Lukas, Markus, Yohanes, Matius, Roma, Filipi, Kaliki. Mana? Kalau ada, saya ikut. Ada nggak? Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Nah kan, jadi muter-muter lagi Bang. Saya cuma minta di mana ditulis. Jangan jadikan saya sebagai acuan, Abang. Jadikan Yesus. Karena memang nggak ada. Yesus mengatakan apa di dalam Lukas 24 nomor 44? Harus tergenapi tentang dia tertulis di kitab Mazmur atau di kitab Lukas? Yesus juga pernah ngomong Bang, bahwa Mesias itu harus mati. Gimana Bang? Itu ngomong di mana? Ya, ngomong di mana? Ngomong di mana? Saya tanya dulu. Di dalam Matius kalau tidak salah. Itu dia. Masalahnya Anda masih mereka-reka. Bagaimana ceritanya? Ya oke, saya cari dong. Sabar Bang. Silakan. Silakan. Silakan dibesarkan Bunda Rahma dulu sambil menunggu saudara kita ini. Dibacakan Bunda Rahmat catatan kakinya Matius 27 nomor 5. Iya. Nah, di sini dicari di Matius 275, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ini cerita Yudas ya, kematian Yudas versi Matius. Kita lihat di sini. Kan dua versi kematian Yudas ya, tapi kita lihat kematiannya di Matius. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Ini kronologi kematian Yesus. Yudas Disalibkan. Kematian Yudas menggantung. Oke, saya jawab ya. Kalau tentang itu ya, kita balik lagi ke bahasa asli aja Bang. Silakan. Kalau tentang itu, tentang Yudas mati itu, di situ bukan disalibkan, tapi cok. Bahasa Inggrisnya cok. Apa itu cok? Tercekik. Yes. Coba Udah, dilihat Bunda Rahma. Itu juga kan, itu nggak ditulis di Alkitab, itu kan tafsir. Iya. Iya kan. Betul. Nah sekarang kalau begitu, saya juga pakai tafsir, Anda nggak pakai. Oke, kita nggak pakai tafsir, tapi Abang, saya minta Abang untuk menentukan satu sikap ya. Di dalam kitab Abang itu dijelaskan. Sebentar Bang, tadi kan Abang minta ya itunya. Oh iya, Mesias harus mati. Nih, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Di mana itu? Lukas pasal 24. Ya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari 3.
Oh. Dan lagi dalam namanya, nama Mesias begitu kan? Berita tentang pertobatan dan pengampunan harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Itu Bang. Tertulis di mana yang ada bau itu? 45. Lukas 24 ayat 46. 46. 46. Ya. Nah, baca dari 44. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat itu. Ini merujuk kepada Taurat, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur, bukan kepada kitab yang lain. Ini pernyataan Yesus dari tadi saya membaca. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ada tertulis demikian di dalam kitab Taurat, di dalam kitab para nabi, di dalam kitab Mazmur. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Silakan Anda tunjukkan ini tertulis di Taurat mana. Ya itu kan tadi saya sudah nunjukin bahwa Yesus sendiri bilang bahwa Mesias harus mati. Tapi ini tidak tertulis di dalam kitab Taurat. Berarti ini kesalahan penulis atau ini kebohongan Yesus. Karena ini tidak tertulis di Taurat. Tidak ada di Taurat tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari itu. Tidak ada. Makanya saya katakan kitab Anda ini tidak layak dijadikan sebagai firman Tuhan, karena terkadang perkataan Yesus itu tidak betul, atau kepengarangnya ini penyelidikannya tidak jelas. Dia mengatakan ada tertulis, tapi dicari di Taurat tidak ada tertulis. Sampai 2 hari sebelum kiamat kita cari, tidak akan pernah kita temukan. Ada apa? Justru yang tertulis itu adalah jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah. Itu dalil Bang, Keluaran 23 nomor 7, nomor 8. Coba Anda baca di situ. Jadi begini, orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang bersalah, orang yang menumpuk dosa-dosanya. Orang Roma, orang Vatikan, orang Yunani adalah orang-orang yang menumpuk dosa-dosanya karena mereka menyembah dewa-dewa. Yesus ini adalah orang suci. Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh Yesus, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan Roma, Yunani, penyembah dewa itu dengan membunuh Yesus. Itu yang tertulis Bang di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Orang-orang Roma, orang-orang Yunani, orang-orang Indonesia yang hidup zaman sekarang, pelaku-pelaku maksiat, ada yang memperkosa ibu kandungnya, memperkosa anak kandungnya, membunuh ayahnya, membunuh ibunya. Dosa-dosa mereka ini ditanggung mereka sendiri. Makanya Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang-orang yang berdosa. Orang berdosa ini yang harus menanggung dosa mereka masing-masing. Kok jadi anaknya orang yang menjadi korban di atas tiang salib? Di mana firman Tuhannya yang membenarkan itu? Tak ada kan? Kecuali ego orang-orang Roma yang dibawa oleh pembinasa keji tadi, yang kita tidak tahu siapa bapaknya, siapa mamanya, kok tiba-tiba bikin konsep. Bang, oke, saya potong dulu Bang. Silakan. Anda kan selalu bilang tentang Roma, tentang Yunani. Lah jadi, terus Kristen yang pertama kali ini dari mana? Kristen pertama kan di Antioquia Bang. Antioquia itu kitabnya apa? Maksudnya kitabnya? Loh, Abang, murid-murid Paulus yang disebut di Antioquia itu sebagai pengikut Kristus, itu belum resmi, mereka masih kecil. Yang resmi itu di Vatikan,
Roma Yunani. Artinya Paulus nggak pernah ketemu sama orang-orang Vatikan kan? Tapi murid-muridnya, bahkan bukankah Jangan dia ngarang, pernah Bang. menjadi santo? Enggak ya? Ya semua juga jadi santo, Maria juga sama jadi Nah, santo. itu maunya Anda, enak aja. Mau mengklaim orang Yahudi jadi santo, Maria gimana mau ceritanya? Loh, Maria jadi santo. Maria Santa siapa yang Maria. jadi santo? Orang Katolik menyebut Maria. Ya Tuhan. Ya orang Katolik, Belajar orang Katolik dong. itu Roma. Anda tadi mengatakan di mana Katolik bukan ada orang Katolik, Roma? Bang. Lah, Anda sadar? Rupa-rumanya Anda sadar rupanya kan? Ya tadi jadi gini Bang. Saya nggak ngerti gimana cara jalan pikir abang ini bisa ngomongin tentang Roma dan itu. Padahal Alamak. kekristenan Abang, itu saya tanya nih. tentang habis-habisan. Dengar saya Bang. Paulus mengaku Ya. di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Siapa di antara Yahudi dan Romawi, antara yang dijajah dengan yang menjajah yang tidak jujur? Yunani. Bangsa Romawi tidak. Yunani. Bangsa jadi Paulus itu Ayo. mewartakan kepada orang-orang Yunani. Romawi tidak. Saya kurang paham kalau itu. Tapi setahu saya Bang. dia itunya. Jadi gini Bang, Anda salah sejarah Bang. Anda Loh, salah kok jadi sejarah. saya salah sejarah? Tadi oke gini. Kita urut dulu ya pelan-pelan ya Bang ya, pelan-pelan. Iya, Bang. silakan. Anda mau bilang bahwa Paulus yang mendirikan Kristen. Paulus yang mendirikan Kristen. Yes, betul. Anda salah Bang. Silakan tunjukkan kesalahan saya di mana. Anda baca di kisah para rasul itu, kejadian Antioquia itu. Ya, siapa yang pergi ke Antioquia? Yesus? Jadi saya jelasin dulu ya Bang. Enggak, saya tanya dulu. Siapa yang pergi ke Antioquia? Yesus atau Paulus? Barnabas yang pertama Bang. Anda keliru. Sebelum sampai ke Aduh, Antioquia, Tuhan, sebelum tolong. sampai ke Antioquia, Barnabas lebih dahulu memanggil Paulus. Parah kali, bah. Bukan Bang, gini. Makanya saya ceritain runtutannya biar Abang mengerti. Karena ternyata Abang ini nggak ngerti. Silakan. Jadi gini, Ya. pada waktu setelah Stefanus dibunuh, itu kekristenan waktu itu belum namanya Kristen, namanya Hohodos atau sang pengikut jalan, itu kemudian memecah diri ya, karena terpencar dan salah satunya adalah orang-orang yang ke Antioquia, dan kemudian paham itu kemudian banyak diikuti oleh orang-orang Antioquia, berkembang di Antioquia, kemudian didengarlah oleh jemaat yang ada di Yerusalem kemudian Barnabas ke Antioquia, kemudian Barnabas baru menjemput Paulus, baru dibawa ke Antioquia. Jadi kalau dibilang itu adalah pendirinya Paulus, Anda salah besar Bang. Karena kekristenan itu bukan Paulus. Di situ ada Barnabas, di situ sudah ada jemaat sebelumnya. Dan kemudian lagi-lagi ini banyak yang salah dari teman-teman Muslim mengatakan bahwa disitulah mereka menjadi Kristen, mendirikan Kristen. Padahal kekristenan itu adalah kalau baca ayatnya mereka disebut Kristen, bukan menyebut diri. Mereka disebut Kristen. Jadi bukan Paulus yang mendirikan kekristenan. Anda salah besar. Oke, Kalau saya tanya mengatakan- dulu. Panggilan Kristen itu sudah disebutkan kepada orang-orang di Antioquia sebelum Paulus datang atau setelah Paulus datang? Jawab. Ya, ketika mereka ada di sana memang. Pertanyaan saya, sebutan Kristen setelah masih Barnabas atau nanti Paulus ada di Antioquia? Bersama-sama dengan Paulus. Setelah ada Paulus atau sebelum ada Paulus? Setelah mungkin. Ya, kalau lihat runutannya setelah. Oke. Tadi Anda kan mengatakan saya tidak ngerti runutan kan? Nah, saya ajarin penyebutan
kekuatan Kristen itu ketika Barnabas ada di Antioquia itu belum ada. Setelah Paulus kemudian muncul, setelah dipanggil oleh Barnabas, baru muncul panggilan Kristen. Kenapa? Karena Paulus bisa melakukan mujizat sampai dia dipanggil, dianggap dewa Hermes. Itu nggak gitu ya ceritanya, nggak gitu ceritanya, nggak gitu ceritanya. Di Antioquia nggak begitu. Antioquia nggak begitu. Jadi bang, apa namanya, jemaatnya sudah ada bang. Jadi kalau dibilang Paulus yang mendirikan, Paulus itu cuma meneruskan bang, bukan membangun sebuah jemaat, mendirikan, oh kita buat sekte namanya. Nah, itu sudah ada. Meneruskan apa? Meneruskan apa menurut abang nih? Pengajaran Kristianiti, maksudnya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sebelum jadi Kristen namanya kan siapa sang yang pengikut mengajarkan jalan. kemudian orang-orang di Antioquia? Ya Barnabas dan Paulus. Kalau begitu tunjukkan ajaran Barnabasnya. Satu kitab aja. Loh, mereka mewartakan Injil. Anda ingin mengatakan Barnabas mengajarkan surah-surah Paulus? Enggak. Saya ngomong mereka mewartakan Injil. Injil yang mana yang mereka wartakan? Surat Paulus itu kan diberikan kepada Roma, itu secara khusus kepada Roma, kepada apa namanya, itu sementara dalam pelayanan, bukan kemudian sudah ada suratnya, baru kemudian dikumpul, nah inilah pedoman kita. Nggak gitu bang. Nah sekarang permasalahannya adalah, adakah kemudian surat yang muncul dari Barnabas untuk orang Antioquia? Betul. Loh, mereka itu ketemu bareng tiap hari. Oh tidak bisa, karena terbukti ada surat yang ditulis untuk orang Antioquia dari Paulus. Gimana itu? Mana suratnya? Titus. Titus itu siapa bang? Halo. Titus itu apa? Bukan tikus pak, tapi Titus. Tahu bang. Nah, bagaimana tuh? Dia menulis surat untuk Titus, seorang anak Titus di Antioquia. Ayo, mana suratnya Barnabas? Loh, itu coba baca surat Titus abang. Itu nasihat surat Titus. anaknya. Ya itulah makanya yang mengikuti surat Paulus ini disebut sebagai pengikut Kristus. Baca 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku sebab aku juga adalah Kristus. Ayo, mana kita harus pergi kemana ini supaya kita bisa membela Paulus? Nggak bisa. Jadi tadi kan saya udah kasih urutannya bahwa jemaat itu sudah ada bang, sudah ada. Siapa yang membentuk jemaat di sana bang? Lah baca dong, makanya kisah para rasul itu dibaca. Bahwa iya, siapa yang membentuk jemaat di sana? Setelah orang-orang itu terpencar karena waktu itu Stefanus dibunuh, itu orang waktu belum disebut Kristen ya, mereka masih disebut pengikut sang jalan, itu mereka kemudian terpencar bang. Siapa yang buat jemaat di sana? Pertanyaannya siapa? Loh kok siapa? Itu sudah terbentuk sebelum Paulus datang, itu sudah ada. Di mana itu dikatakan abang? Justru dikatakan bahwasanya setelah Paulus datang ke situ, ya, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, disebut ya bang, bukan menyebut ya. Ya, disebut Kristen. Ya. Disebut sebagai apa? Itu adalah orang-orang Antioquia. Orang-orang itu sebutan ejekan sebenarnya Kristen itu. Ejekan. Ini baca ini untuk pertama kali nih, untuk pertama kali. Betul. Tapi umat Kristus bukan baru itu ada. Sebelum itu sudah ada. Di mana? Ya. Bang, Paulus kalau Anda mengatakan ya. Sebentar bang, Paulus mengejar-ngejar orang pengikut Kristus itu pengikut Kristus bukan?
Pengikut Paulus. Yesus, ya, yang Yes, dikejar betul oleh kan? Paulus. Betul Ya, kan? Berarti sudah ada kan sebelum Paulus bertobat, iya kan? ya. Oke. Berarti sudah ada kekristenan sebelum ada, walaupun nama Kristen itu baru dibentuk, bukan dibentuk, ada di pertama kali disebut di Antioquia, tapi ajaran kekristenan itu sudah ada sebelum itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan Injil. Injil dari siapa? Para murid yang mendengar Injil dari Yesus, itu yang mereka sampaikan. Jadi menurut saudara, Yesus mengajarkan orang-orang Antioquia yang tidak bersunat ini. Bukan Yesus, Bang. Murid-murid Yesus. Murid-murid Yang kemudian Yesus tersebar. yang diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat gitu. Iya, yang kemudian tersebar. Tadi kan saya udah bilang, udah ceritain kronologinya. Terus kenapa Paulus kemudian bertobat dari mengajarkan itu? Dari mengajarkan apa, Bang? Mengajarkan orang-orang di luar Yerusalem untuk meninggalkan hukum Tuhan. Kenapa beliau bertobat? Ya, dia selama ini kan membunuh orang-orang Kristen. Tidak, setelah dia membunuh, murid-murid Yesus, jangan katakan Kristen, Bang. Tidak lazim. Murid-murid Yesus dibunuh oleh Paulus untuk kemudian selanjutnya dia bertaubat supaya dia bisa menyamar. Oke? Menyamar lagi, Bang. Loh. Anda asumsi lagi, Bang. Kalau ada ayatnya, Inilah. kalau ada ayatnya gimana? Gimana? Tunjukkan. Oke. Mhm. 1 Korintus 9 nomor 20. Ya, bacalah. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Ini bukan menyamar menurut saudara. Mhm. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini tidak nyamar. Tapi kan dia nggak menyamar pura-pura jadi Kristen, Bang. Loh, kenapa jadi Kristen Anda bawa? Kristen itu di konteksnya luar. gitu. Ini ahli Taurat. Paulus Iya, mengatakan, bagi tapi- orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya, Aku oke. menjadi, meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini apa namanya? Mhm. Iya, itu kan kepada kaum Yahudi. Nyamar kan Kenapa? dia? Karena ya oke lah, bisa Udah. disebut dia nyamar. Tapi kepada kekristenan enggak. Iya Kalau dia memang. nyamar, Bang, Kepada gini, Kristen Bang, memang dia kalau enggak dia- nyamar. Tetapi Iya, bukan. setelah dia kembali Anda yang ke bilang Yerusalem, tadi dia dia nyamar. bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Ya Tuhan. Bang, sampai dia mau mati, sampai dia berani mati, dipancung di kota Roma, Bang. Dia mempertahankan imannya kepada Kristus. Anda bilang, Bang, kan tadi Yesus mengatakan, apabila kamu melihat si pembinasa keji yang dituliskan Nabi Daniel, Daniel sudah mengatakan dia harus mati. Pembinasa keji itu memang harus mati. Itu sudah dinubuatkan. Kematiannya itu memang harus mati mengenaskan. Sudah dinubuatkan. Begitu juga dalam Ulangan 18 nomor 20. dia mati karena mempertahankan imannya, Bang. Kenapa dia bertobat di Kisah Para Rasul 21? Ya, karena memang mau dipakai oleh Yesus sebagai rasulnya. Lah, tidak, dia bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Lucu ente ini. Aduh, mulai ngarang, Bang. Saya bacakan dalilnya boleh? Boleh. Oke. Nah, ini bagus ini karena orang Islam yang mengajarkan Kristen. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkatlah ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Jadi Paulus ini habis keluar meninggalkan Yerusalem, mengajarkan ajaran Kristen, kembali ke Yerusalem. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan oleh Theos di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara,
lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengarkan tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Nah, ini Kristen maksudnya. Ini Kristen yang dimaksud. Enggak, Bang. Loh, lalu siapa yang tidak bersunat? Siapa yang meninggalkan hukum Taurat? Ya, lanjut dulu, Bang. Nanti saya jelasin, Bang. Nah, lalu dikatakan, jadi sebagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan bertanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Coba, Paulus disuruh berbohong supaya dia tidak dibunuh. Karena kapan dia ketahuan dia mengajarkan orang tidak bersunat dan mengajarkan orang meninggalkan hukum Taurat, dia pasti dibunuh. Maka apa kata Paulus? Apakah dia mempertahankan di situ? Oh tidak, biarpun aku mati, aku tetap mengatakan Tuhan sudah membatalkan ini. Tidak, dia malah ngikut. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, supaya kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, daging dan binatang yang mati dicekik dari pencabulan. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia dan mentahirkan, mensucikan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke dalam bait Tuhan untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ini apa maksudnya? Paulus kenapa masih melakukan prosesi Taurat? Kenapa masih disucikan dia, masih ditahirkan? Kenapa masih mempersembahkan persembahan Musa? Katanya dia ajarkan kepada non-Yahudi dengan matinya Yesus sudah digenapi. Tak ada lagi hukum karena dia sudah digenapi. Kenapa masih melakukan hukum? Katanya sudah digenapi. Kenapa masih mengikuti ini semua? Ya, dia jadi gini, Bang. Dia itu kan memang secara Yahudi itu kan bukan cuma bicara tentang agama kan, Bang. Tapi juga tentang bangsa. Jadi kalau bicara tentang bangsa, ya dia masih Yahudi, Bang. Maksudnya apa ini? Kan Yahudi itu bukan cuma bicara tentang agama, tetapi juga sebuah bangsa, keturunan Yakub. Iya kan, Bang? Ya, ini yang saya baca panjang lebar ini masalah bangsa atau masalah agama? Jadi ya dia ketika di Yahudi di Yerusalem itu kan ceritanya tentang dia ada pertentangan dengan murid-murid Yesus yang lain, toh. Murid-murid Yesus yang lain masih berpikiran bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi. Jadi mereka masih juga menggunakan hukum Taurat. Sedangkan Kakak nyambung, bro, kakak nyambung. Kita bahas pertobatan Paulus dari mengajarkan ajaran Kristen, abang kemana-mana. Percuma saya baca tadi panjang lebar. Ini intinya Paulus bertobat dari mengajarkan orang melarang bersunat. Dan ternyata dia ikuti keinginan penatua untuk bertobat, bahkan berkurban. Maaf nih Ustaz Juma instruksi lo ya kawan-kawan ya. Iya. Sebelum ni follow akun ni satu tuan ini. Jadi tadi itu pun udah kelar ya bahwa ya memang yang disalib itu Yudas. Udah kelar ya? belum, Bang. Belum. Oh, saya belum dapat kok. Dasarnya belum ada itu. Tapi kemana-mana belum ada. Oke, lanjut kawan-kawan ya. Aku nih dah ngantuk benar, mau pamit semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Jadi saya kan dari tadi, oke lah, saya juga nggak mau panjang sebenarnya. Cuma pengen minta hitam di atas putih, nggak ada. Ngomong aja, Bang. Kalau nggak ada. Gitu, sekarang Bang, saya juga minta hitam di atas putih, Yesus terkutuk. Silakan. Yesus terkutuk. Lah, iya. Di Galatia itu? Enggak, itu tidak dikatakan sebagai terkutuk,
oleh Tuhan, maksud saya. Ada nggak dalilnya? Saya tidak butuh. Kalau Paulus Sabar, boleh, silakan Nanti Anda saya- bermegah dengan Paulus. Silakan Anda serangkulan dengan Paulus, tapi saya minta Tuhannya di mana Yesus dikatakan terkutuk. Silakan. Hitam di atas putih, ada? Kalau Tuhan mengatakan dia benar, dia dikasihi. Jangan ini dong Bang. Saya yang minta pembuktian, kenapa jadi abang minta pembuktian lagi sama Loh, saya? saya juga butuh pembuktian. Kan Anda ngotot bahwa Yesus Oke, yang disalib, satu-satu dong. Anda ngotot Yesus yang disalib, saya Iya, pun Bang. ngotot yang disalib itu Yudas. Karena Sama-sama saya ada kita minta dasar, dalil. Bang. Karena saya ada dasar, hitam di atas putihnya. Saya ada, Bang. juga ada dasar pengakuan Yesus. Hitam di atas Itu putih juga. Harus itu, Bang. tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Taurat, dalam kitab Mazmur. Ada hitam di atas putih. Dan tidak ada Yesus mengatakan harus nama, tergenapi Bang. Nggak apa ada yang tertulis nama, tentang Bang. aku di kitab Galatia. Nggak ada, sorry. Nggak Saya ada tolak nama, itu. nggak ada nama Yudas di situ, Bang. Saya Bahkan tolak itu, Islam Bang. pun Saya tolak itu. berlainan. Saya tolak. Karena kenapa? Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Mazmur dan kitab para nabi. Tidak ada Banyak tertulis di nubuatan dalam Yesus kitab yang Galatia. tergenapi, Bang. Banyak nubuatan Yesus yang tergenapi dari Taurat, dari Mazmur, dari Ini tentang penyaliban, bukan tentang yang lain. Ini penyaliban. Tolong tunjukkan perkataan Yesus harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Galatia. Tunjukkan kalau ada. Baru saya Jangan lari imani. dulu, Bang. Jangan lari dulu, Bang. Tadi kan Loh, saya giliran minta. saya jangan lari. Lah. Saya percaya kepada ucapan Yesus, ente percaya kepada ucapan Paulus. Saya Ayo. percaya juga dengan ucapan Yesus. Yesus Kalau bilang bahwa begitu Mesias harus tolong mati. tunjukkan ucapan Yesus harus tergenapi tentang apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Galatia. Tunjukkan. Yesus sendiri bilang bahwa Mesias itu harus mati, menderita dan mati. Itu tidak ditemukan di dalam kitab Taurat. Tapi Yesus ngomong nggak, Bang, begitu, Bang? Ngomong tapi tidak ada di dalam Iya. kitab Taurat. Tapi kan perkataan Yesus itu, Bang. Tapi Yesus kalau sendiri tidak ada, mengatakan- tapi kalau tidak ada, apakah Anda ingin mengatakan Yesus pembohong? Ya enggak, cuma mungkin lalu? saya belum dapat aja. Saya belum dapat aja. Tapi Lalu? jelas di situ Yesus mengatakan bahwa dia Mesias harus mati dan disalibkan, dan itu Tapi terjadi. tidak ada tertulis di dalam Taurat. Berarti ini karangan. Ya, Yesus tidak mungkin berbohong. kalau ini penambahan modelnya ini. begitu ya kacau, Bang, kacau, Lah, Bang. kalau begitu tunjukkan kepada saya ada Dasar tidak di kita dalam kan di dalam Alkitab. Taurat? Dasar kita Alkitab, Bang. Ya mana tunjukkan di dalam Taurat? Dengerin dulu pertanyaannya Bang Yuma, bro. Lu jawab gitu loh. Mana di Loh, dalam kitab jawab Taurat tertulis saya tadi Mesias nanya. mati dengerin dan dulu. bangkit pada hari ketiga di antara orang mati? Tunjukkan. Ya dengerin tuh pertanyaan baru jawab. Apa? Coba ulangi. Nah, diulang. Mana di dalam Taurat tertulis Mesias harus mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati? Tunjukkan ke saya. Kalau ada, saya akan berhenti menjadi apologet. Tunjukkan dalam Taurat. Silakan. Oke, Bang. Nanti mungkin itu PR ya, Bang. Nanti saya cari, Bang. Ya. Karena tapi gini, sekarang jawab pertanyaan saya itu. Loh, Bukti hitam di atas putih. Saya dari juga kitab manapun. minta. Saya juga minta. Mana bukti di hitam di atas putih? Anda nulis tertulis dalam data yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Yesus itu terkutuk. Mana? Ya udah, berarti gini, Bang. Kalau misalnya saya nggak bisa buktikan, misalnya ya, Abang juga nggak bisa buktikan, berarti bahwa di keempat Injil itu tertulis itu nggak bisa dibuktikan. Bukankah tadi saya sudah membuktikan kepada abang? Ya, Bang. Saya membuktikan loh. Betapa banyak dalil saya buktikan kepada saudara. Saya runut dari nol. Bagaimana orang fasik disebut, orang menerima suap disebut fasik. Saya sudah tunjukkan itu. Di dalam Amsal 17 nomor 23, pemakan suap adalah fasik. Oke, Yang terkutuk oke. adalah orang Gini, yang Bang. makan suap. Gini, Bang. Oke. Kan Abang bilang bahwa itu
orang fasik segala macam ya, dan Anda merujuk kepada Yudas. Pertanyaannya gini, izin sedikit Gurunda. Pertanyaannya gini, dosa besar apa yang telah dilakukan Yesus sehingga dia harus mati terkutuk? Dia Karena limpahkan ulangan kepada dosa dosa-dosa orang Romawi Yunani, kan lucu. Tadi kan saya sudah jawab, tapi Bang Nandar, maaf, Bang Juma bilang itu dari doktrin Kristen. Ya saya susah dong menjawabnya. Lah Saya kalau udah bukan jawab. doktrin Kristen lalu apa? Ya, doktrin Kristen itu nggak timbul from Sepertinya nowhere. ini orang ini Banyuma izin ya. Harus ada tertulis baru percaya, begitu ya Bang ya? Lah, sekarang juga saya minta tertulis tapi tidak ada juga yang Iya. dipercaya juga nggak ada. Mana dosanya Yesus yang setimpal dengan hukuman mati? Mana? Tadi kan saya udah jelasin, justru Yesus Saya tidak itu- minta dijelaskan, saya minta ditunjukkan di mana dalilnya Yesus punya dosa yang setimpal dengan hukuman mati. Ya. Saya tertulis. Oke. Mana? Bagi orang Israel menyamakan diri dengan Tuhan. Yesus bukan